Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya dengan Aziz Kano. Nah, jadi di video kali ini saya ingin memberikan kepada kalian yaitu rekomendasi 5 aplikasi yang penting banget buat kalian yang mau berangkat ke negara China. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan ke China atau mau kuliah ke negara China, ini ada 5 rekomendasi aplikasi yang sangat penting sebelum kalian berangkat ke negara China ya guys. Nah, jadi 5 aplikasi ini sesuai rekomendasi dari saya sendiri dan sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya guys. Tapi sebagian besar orang berpendapat bahwa 5 aplikasi ini memang penting sebelum kalian berangkat ke negara China, guys. Faktor utama di China itu kita banyak situs atau aplikasi yang tidak bisa kita gunakan, dan banyak banget situs web atau aplikasi itu di China yang sudah diblokir oleh pemerintah China ya guys. Nah, jadi ini ada 5 rekomendasi sebelum kalian berangkat ke China. Jadi kalian masih bisa menggunakan aplikasi tersebut sebagai pengganti aplikasi yang ada di Indonesia ya guys. Nah, tidak perlu lama-lama, langsung aja kita sebutkan 5 aplikasi ini guys. Jadi gue mau sebutin dari yang kelima sampai ke yang pertama. Oke, lanjut ke videonya. Oke guys, jadi untuk aplikasi yang kelima yaitu Tielu 12306. Nah, jadi untuk aplikasi ini sudah ada di Play Store atau di App Store. Buat kalian yang mau download, boleh di-download. Jadi aplikasi ini aplikasi resmi yang dikembangkan oleh China Railway Corporation, dan aplikasi ini digunakan untuk memesan tiket kereta api ya guys. Nah, jadi aplikasi ini memudahkan kalian untuk pemesanan tiket kereta api, dan aplikasi ini sudah support dalam bahasa Inggris juga. Jadi nggak perlu kalian khawatir kalau misalnya aplikasi ini berbahasa Mandarin atau bahasa Chinese gitu. Enggak. Jadi aplikasi ini memang sudah support bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang mau datang dan belum tahu bahasa Mandarin, kalian bisa pakai bahasa Inggris ya guys. Tapi sesuai kebutuhan kalian, kalau misalnya kalian datang ke China itu dengan membawa pemandu wisata atau dengan agent kalian sendiri, kemungkinan besar kalian bakalan dipandu sama mereka ya guys. Dan kemungkinan aplikasi ini tidak terlalu penting buat kalian. Lanjut aplikasi yang keempat. Oke, jadi untuk aplikasi yang keempat itu yaitu aplikasi Baidu, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu Baidu, Baidu. Tapi dalam bahasa Mandarin itu disebutnya Baidu. Jadi Baidu ini adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di China, terkenal dengan mesin pencarian internetnya yang dominan di pasar Tiongkok. Nah, jadi biasanya kita menyebutnya ini adalah Google kalau di Indonesia ya guys. Jadi ini hampir sama kayak Google, tetapi karena di Google di China itu diblokir sama pemerintah China ya guys. Jadi kita tidak bisa mengakses Google secara penuh. Nah, makanya pihak dari pemerintahan China itu mengembangkan yaitu yang namanya Baidu sebagai penggantinya Google yang ada di China ya guys. Nah, untuk beberapa fungsi dan manfaat yang ada di Baidu itu, yang pertama itu fungsi utamanya adalah mesin pencarian ya. Jadi mungkin ini tidak perlu aku jelasin panjang lebar. Kalau mesin pencarian itu ya untuk mencari semua berita, yang informasi atau gambar, video atau berita-berita terbaru gitu ya guys. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi selanjutnya yaitu peta dan navigasi, atau biasanya kami nyebutnya itu Baidu Maps. Nah, jadi di dalam Baidu ini ada yang namanya Baidu Maps, itu seperti Google Maps ya guys. Nah, jadi Baidu Maps ini menyediakan layanan peta, navigasi, dan informasi lalu lintas real time. Nah, jadi pengguna dapat mencari lokasi, mendapatkan rute, dan menemukan tempat menarik. Dan ada yang berbeda dari Google Maps. Jadi Baidu Maps ini sudah support dalam sistem transportasi. Nah, jadi kalian tuh bisa akses tujuan Anda, dan Anda bisa langsung memesan taksinya secara langsung dengan aplikasi Baidu Maps tersebut. Nah, fungsi selanjutnya itu penyimpanan cloud atau Baidu Cloud. Dan di sini Baidu Cloud itu menawarkan layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, berbagi, dan mengakses file secara online. Kayak kalian itu Google Drive gitu ya guys. Hampir mirip kayak Google Drive gitu.
Dan selanjutnya itu ada AI atau teknologi suara, yaitu Paitu AI. Nah, jadi Paitu ini sudah memiliki berbagai fasilitas AI yang termasuk pengenalan suara dan juga pengenalan gambar, asisten virtual mirip dengan Siri atau Google Assistant gitu. Aplikasi Paitu ini sudah support dengan sistem AI dan memudahkan kalian untuk mencari sebuah pencarian atau informasi, guys. Oke, untuk fungsi selanjutnya itu penyediaan berita atau Paitu News. Nah, jadi Python News ini mengumpulkan dan menampilkan beberapa berita terbaru dari berbagai sumber dan memungkinkan pengguna untuk tetap update dengan berita terkini. Dan selanjutnya fungsi dari Python itu ada platform video atau biasanya Iki. Iki ini dimiliki oleh Python, adalah salah satu platform streaming video terbesar di China, menawarkan berbagai film, drama, dan acara TV ya guys. Nah, jadi buat kalian yang suka nonton film atau drama, kalian bisa akses langsung di aplikasi Python ini. Dan selanjutnya itu keamanan dan antivirus, yaitu Python antivirus. Python antivirus itu menyediakan perlindungan gitu ya guys. Pokoknya untuk perlindungan di HP kalian atau di laptop kalian gitu. Nah, untuk aplikasi yang ketiga. Untuk aplikasi ketiga ini, aplikasi yang sangat penting itu VPN atau Virtual Private Network. Mengapa kita memerlukan VPN? Ya, kan dari awal saya sudah jelasin kalau semua situs atau web yang ada di global itu banyak yang diblokir oleh pemerintahan China ya guys. Nah, jadi penggunaan VPN sangatlah penting bagi banyak orang, terkhususnya bagi orang internasional atau orang luar negeri yang masuk ke negara China, karena mereka kan harus berkomunikasi dengan keluarga mereka atau teman-teman mereka atau kerabat mereka ya guys. Nah, jadi VPN ini sangatlah perlu digunakan dan perlu kalian download sebelum kalian datang ke China, karena kalau kalian datang ke China terus baru download, kayak ada temen saya kemarin itu dia agak kesusahan karena kan kita belum ada yang namanya kartu China atau kartu mobilnya ya guys. Dan sedangkan kalau kita menggunakan kayak paket roaming itu kita harus perlu VPN untuk bisa download aplikasi VPN gitu. Jadi agak susah banget. Jadi kalian harus bisa download dulu dari Indonesia itu VPN-nya. Dan VPN ini terbatas ya guys. Tidak semua aplikasi VPN itu bisa kalian gunakan di China. Ada beberapa aplikasi VPN itu yang bisa digunakan, tetapi ada yang berbayar dan ada juga yang gratis ya guys. Nah, jadi untuk VPN, aplikasi VPN nanti akan saya share di deskripsi. Itu ada videonya, nanti saya buatin buat kalian aplikasi apa aja yang boleh kalian gunain di China itu dan bagus untuk kalian gunain supaya jaringan kalian itu tidak terlalu lemot ya guys. Oke, lanjut aplikasi yang kedua yaitu Alipay. Alipay itu adalah salah satu platform pembayaran digital terbesar di China yang dikembangkan oleh Ant Financial Service Group, anak perusahaan dari Alibaba Group. Mungkin kalian udah nggak asing yang namanya Alibaba ya guys. Nah, kenapa kita memerlukan aplikasi ini? Jadi aplikasi ini adalah alat pembayaran kedua dari WeChat yang berada di China, karena sedikit atau bisa jadi mereka juga tidak menerima yang namanya uang cash guys. Jadi di sini tuh pembayarannya tuh udah full pakai kayak mobile semua gitu. Jadi kita tuh cukup scan QRIS yang ada di toko atau ada di tempat mana gitu. Selama aku di China ini pernah ketemu sama pengemis, dan apa yang ada di pengemis, mereka tuh nggak minta uang cash gitu, nggak. Mereka tuh sediain yang namanya barcode di dalam mangkuk atau ditaruh di samping mereka duduk gitu. Itu jadi kayak mereka tuh udah tahu kalau orang-orang China tuh nggak ada yang namanya bawa uang cash. Mungkin ada, tapi sebagian kecil banget untuk yang orang bawa cash, karena kebanyakan dari toko-toko atau dari perusahaan atau dari tempat pembelanjaan itu nggak ada yang nerima uang cash ya guys. Nah, jadi untuk fungsi dan manfaat dari Alipay ini yang pertama yaitu pembayaran digital. Nah, jadi Alipay memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran digital di berbagai merchant, baik online maupun offline, termasuk di toko-toko, restoran, dan berbagai lainnya ya guys. Yang sudah saya jelasin tadi itu semua toko itu menggunakan pembayaran Alipay gitu ya.
Nah, pengguna dapat mentransfer uang rekening bank atau akun Alipay lainnya dengan cepat dan mudah, dan Alipay mendukung berbagai tagihan seperti listrik, air, gas, dan uh, telepon langsung dari aplikasi. Nah, jadi kayak kami sebagai mahasiswa itu, kami kalau mau isi listrik atau token listrik itu, kita harus buka dari aplikasi Alipay itulah. Jadi kita tinggal masukin nomor kamar kita, gedung kita, sekolah kita. Yang pertama tuh sekolah, terus gedung kita berapa dan nomor kamar kita berapa, terus kalian mau isi berapa tokennya gitu. Jadi semua tuh udah kayak instan aja dari HP semua gitu. Dan selanjutnya yaitu manfaatnya yaitu mini program. Jadi di dalam Alipay itu ada yang namanya mini program. Itu hampir mirip dengan WeChat juga. Jadi Alipay juga mendukung mini program yang menyediakan akses cepat di berbagai layanan tanpa perlu mengunduh aplikasi yang terpisah. Jadi di dalam Alipay itu ada yang namanya kayak aplikasi mini. Jadi kalian bisa akses tanpa harus mendownload aplikasinya yang aplikasi aslinya gitu. Jadi kalian tinggal masuk aja gitu. Nah, dan di dalam mini program ini kalian bisa, di dalam Alipay kalian bisa yang namanya pesan kayak tiket kereta, terus kalian bisa juga kalau misalnya naik bus, itu kami di sini naik bus itu pakai Alipay guys. Jadi itu nanti di dalam Alipay kalian daftar dulu yang namanya untuk naik bus. Yang di situ nggak susah banget sih, tinggal isi sama data diri sudah, dan nanti langsung muncul barcode kalian untuk scan di bis gitu. Dan juga ada yang namanya untuk metro, itu kayak kereta bawah tanah gitu, itu sama aja kayak bus, tinggal daftarin nama aja. Dan disitu semua kendaraan di sini itu murah guys. Jadi untuk sekali naik bis itu 2 yen, dan untuk metro atau kereta bawah tanah itu bisa sampai paling mahal itu, paling murah 2 yen, itu paling mahal 5 yen lah mungkin, tergantung kalian berapa stasiun yang kalian lewati gitu. Nah, untuk yang fungsi dan manfaat selanjutnya itu ada pemesanan dan pembelian. Nah, jadi pengguna dapat memesan tiket pesawat, kereta, hotel, dan berbagai layanan perjalanannya melalui Alipay. Nah, jadi yang saya sudah jelasin tadi, jadi ini juga bisa untuk memesan hotel atau tiket pesawat juga bisa ya guys. Jadi kalau kalian mau pergi ke daerah yang lebih jauh, kalian bisa juga buka di Alipay, mau pesan tiket dari mana ke mana, dan juga kalian juga bisa masih cek juga itu berapa harganya kalau dari sini ke sini gitu. Oke, lanjut ke aplikasi yang pertama. Aplikasi pertama yang harus kalian download sebelum kalian berangkat ke China itu adalah aplikasi WeChat ya guys. Nah, jadi aplikasi WeChat ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Tencent di China. Aplikasi ini memiliki berbagai fungsi dan manfaat, menjadikan salah satu aplikasi yang paling berguna dan populer di China. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang hampir mirip dengan WhatsApp. Kalian itu bisa komunikasi dengan teman kalian, bisa ngobrol, dan juga aplikasi ini bisa untuk menampung uang kalian, bisa untuk kalian menabung juga bisa. Dan juga aplikasi ini bisa kayak diotoritasin dengan bank mobile kalian atau bank kartu fisik kalian juga bisa gitu. Nah, jadi ini ada beberapa fungsi dan manfaat dari WeChat. Yang pertama itu pesan instan. Nah, jadi ini yang hampir kayak WhatsApp gitu ya. Jadi bisa mengirim teks, bisa mengirim suara, gambar, atau video. Dan lebih tepatnya seperti WhatsApp yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, ataupun teman-teman juga ya guys. Nah, untuk yang selanjutnya itu momen. Nah, jadi di dalam WeChat ini ada yang namanya momen. Fitur ini mirip dengan timeline di Facebook. Mungkin kalian nggak asing lagi dengan ini, yang dimana pengguna dapat berbagi foto, video, atau status dengan teman-teman mereka. Jadi ini hampir sama kayak gitu. Kalian bisa upload video kalian, story kalian gitu di dalam WeChat, di dalam momen ini ya guys. Dan selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat selanjutnya WeChat Pay. Nah, jadi ini untuk kalian yang mau nyimpen duit itu bisa dimasukin sini, dan ini juga kayak Alipay, bisa untuk pembayaran di semua toko ya guys. Jadi di setiap toko itu nanti kalian bakalan ada yang namanya barcode WeChat atau barcode Alipay. Nah, kalian tinggal pilih aja tuh mau bayar Alipay atau mau bayar di WeChat. Tergantung uang kalian itu ditaruh di mana. Kalau aku sering ditaruh di Alipay. Alipay untuk keperluan makan di kampus itu pakai Alipay, tapi untuk belanja-belanja di luar itu pakai WeChat ya guys. Nah, jadi WeChat Pay ini memiliki sistem pembayaran terintegrasi. Kemungkinan pengguna untuk berbayar
berbagai barang dan jasa dan bisa untuk transfer uang. Jadi di dalam WeChat Pay ini kalau kalian punya kontak mereka, kalian tidak perlu kayak transfer, oh minta rekening kalian dong, kirim nomor rekening dong. Kalian nggak perlu, kalian tinggal kirim dalam pesan teks kalian gitu. Di situ kalian sudah ada fitur yaitu transfer. Jadi kalian tinggal transfer dan masukin nominal dan ketik aja kata sandi di uang kalian itu. Nah, jadi untuk lebih tepatnya itu seperti kayak bank mobile gitu ya guys. Tinggal transfer aja gitu. Transfer kalau kalian sudah ada rekeningnya, kalian tinggal transfer aja. Tapi kalau kalian sudah punya kontaknya, sudah berteman, kalian tinggal transfer aja di dalam kontak tersebut. Jadi aman ya guys. Dan selanjutnya itu official account. Ini adalah fungsi dan manfaat dari WeChat yaitu official account. Perusahaan dan organisasi dapat membuat akun resmi untuk berinteraksi dengan pengikut mereka, memberikan layanan pelanggan dan mengirim konten-konten menarik kalian. Jadi program ini itu hampir sama kayak program TikTok gitu, atau aplikasi ini kami lebih sering nyebutnya tuh kayak ya hampir sama kayak TikTok gitulah. Dan juga ini bisa untuk menghasilkan uang ya guys. Nah hampir mirip lah kayak Instagram gitu, kayak reels gitu. Jadi mirip kayak gitulah. Nah jadi tetapi ada juga aplikasi yang mirip banget dengan TikTok itu yang namanya Douyin. Nah itu mirip banget sama TikTok, logonya aja mirip, cuma namanya aja yang beda. Jadi logonya tuh sama kayak musik gitu bentuknya, tapi cuma beda nama aja. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi dan manfaatnya adalah mini program. Yap. Jadi hampir sama kayak Alipay, ini adalah WeChat juga mendukung yang namanya mini program. Tetapi di dalam WeChat ini, mini program itu banyak banget di dalam WeChat ini ya guys. Seperti e-commerce, game, dan utilitas. Nah hampir sama kayak Alipay juga, tetapi di dalam WeChat ini sangat lengkap dan juga akses tanpa harus mendownloadnya. Hampir sama kayak di Alipay. Tetapi ada bedanya di sini guys. Di WeChat itu kalian bisa pesen langsung makanan, atau jadi kalian tuh di WeChat tuh buka aja yang namanya Waimai. Kalau kami seringlah di Waimai gitu. Jadi nggak perlu download aplikasi Waimai lagi. Tinggal langsung di situ daftar di WeChatnya gitu aja. Terus di Waimai-nya kita tinggal pesen aja. Buka Waimai, cari makanannya, pesen. Nanti dia nganter ke tempat kita gitu. Dan fungsi selanjutnya itu ada WeChat Work. Jadi ini versi bisnis dari WeChat yang menawarkan alat kolaborasi dan manajemen proyek untuk perusahaan. WeChat Moments, penggunaan dapat membagikan momen sehari-hari melalui gambar, video, dan teks. Nah, jadi ini adalah 5 rekomendasi dari saya, aplikasi yang harus kalian miliki sebelum kalian berangkat ke China dan sebelum kalian datang ke China ya guys. Karena apa? Karena kan banyak situs dan web itu yang diblokir oleh pemerintah China. Jadi aku saranin buat kalian yang baru mau berangkat itu coba-coba searching dulu di internet juga apa saja yang perlu kalian lakukan sebelum kalian berangkat ke China. Dan saran saya, sebelum kalian berangkat usahain kalian harus download 5 aplikasi ini ya guys. Ya nggak perlu 5, yang kelima itu ya mungkin nggak perlu, tapi yang kayak WeChat, terus Alipay, VPN itu perlu banget ya guys. Dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe kalian itu bisa membantu channel saya menjadi lebih berkembang, dan saya juga bisa lebih bersemangat untuk membantu kalian apa yang kalian perlukan. Jadi buat kalian yang mau komen-komen boleh chat Instagram saya aja, mau tanya-tanya boleh chat aja Instagram saya, atau kalian mau yang ditanya ini, Bang bagaimana gini, kalian boleh komen di komentar ya guys, nanti saya buatin videonya. Oke, let's go. Thank you buat kalian semua, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Bye bye.